beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-389 ini didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ranapati, Refli Lubis sebagai Denungwira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Celaka Gusti Ramapati. Celaka. Ada apa, Rawedeng? Aku mendengar suara ribut-ribut di kejauhan sana. Apa yang terjadi, ya? Dewi Sambi dan para tawanan yang lain berhasil melarikan diri, Gusti. Dan mereka memberikan perlawanan ketika akan kami tangkap kembali. Apa? Dewi Sambi melarikan diri? Bagaimana itu bisa terjadi? Aduh. Menurut laporan beberapa orang prajurit, teman-teman Dewi Sambi datang membebaskannya. Monyet jelek. Dewi Sambi dan teman-temannya harus dihukum gantung. Rawedeng, Ya, cepat siapkan prajurit-prajurit yang lain. Ke arah mana para tawanan itu melarikan diri, ha? nampaknya mereka menuju ke alun-alun, Gusti Ramapati. Kalau begitu, cegat mereka di depan Rego Sambi. Cepat, Rawedeng. Aku tidak ingin peristiwa ini menjadi isyarat kegagalan tugas kita. Baik, Gusti Ramapati.
Ampun Gusti Lembu Sora, kami berdua terpaksa datang menghadap Gusti. Ada apa, Rekrian Demung Wira? Ada peristiwa pemberontakan di dalam ruang para tawanan, Gusti. Dewi Sambi dan beberapa puluh orang tahanan berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian merampas senjata prajurit-prajurit Majapahit dan mengadakan perlawanan ketika akan ditangkap kembali. Kita harus ikut bertindak, Rekrian Demung Wira. Benar, Gusti. Kita tidak bisa tinggal diam. Para tawanan itu bisa membuat kerusuhan dalam istana Majapahit. Kami khawatir mereka akan menerobos masuk ke istana dan mengganggu istirahat Gusti Prabu Kertarajasa. Di mana sekarang ini mereka berada, Gajah Biru? Mereka bergerak menuju alun-alun, Gusti. Berapa orang jumlah mereka seluruhnya? Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang, Gusti. Dan sekarang ini, mereka bersenjata lengkap. Kalau begitu, kalian berdua kutugaskan untuk menghubungi para pimpinan pasukan. Aku akan segera pergi ke alun-alun. Kita bertemu di alun-alun nanti. Baik, Gusti. Ayo berdiri. Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru segera melompat meninggalkan rumah kediaman Lembu Sora. Mereka bergegas menuju rumah kediaman almarhum Banyak Kapu yang sekarang menjadi tempat tinggal Sakawuli. Sementara itu Lembu Sora tidak menunggu lebih lama. Dia pun segera bergegas menuju ke alun-alun. Mendadak di tengah jalan dia berpapasan dengan Sang Ramapati. Tunggu. Kalau tidak salah kita sedang berpapasan jalan dengan Adi Lembu Sora. Apa benar begitu? Benar, Kakang Ramapati. Apa yang akan kau lakukan, Adi Lembu Sora? Aku mendengar berita ada kerusuhan di ruang tawanan. Kabarnya mereka berhasil melarikan diri dan sekarang membuat keributan di alun-alun. Ingat, Adi Lembu Sora. Tugas menangani kerusuhan ini sudah dilimpahkan sepenuhnya ke tanganku dan ke tangan Adi Nampi. Kau tidak perlu ikut campur. Kakang Ramapati. Ya. Aku pun salah seorang pengawal Praja Majapahit. Aku ikut bertanggung jawab jika sampai terjadi kerusuhan di dalam istana. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau begitu kau bermaksud menentang Gusti Prabu? Aku tidak berani menentang keputusan Gusti Prabu, Kakang Ramapati. Tapi aku adalah seorang prajurit. Aku tidak akan membiarkan para perusuh mengganggu ketentraman istana Majapahit. Lebih baik kau segera kembali ke rumahmu, Adi Lembu Sora. Aku bisa menangani sendiri kerusuhan itu, hanya kerusuhan kecil. Mereka akan segera kutangkap kembali dan kugantung di alun-alun. Maaf, Kakang Ramapati. Bukan berarti aku meragukan kemampuanmu. Aku juga tidak mengecilkan arti perananmu. Tapi sekali lagi kutegaskan bahwa Lembu Sora adalah seorang prajurit. Aku tidak rela istana Majapahit ini menjadi ajang kaum perusuh. Mereka harus segera dimusnahkan. Maaf, Kakang Ramapati. Tak ada gunanya kita berdebat seperti ini. Adi Lembu Sora, dalam hal ini aku sudah memperingatkanmu. Terima kasih, Kakang Ramapati. Kalau Kakang Ramapati bermaksud menumpas kaum perusuh, kita akan bertemu di alun-alun. Sora tidak lagi menghiraukan peringatan Sang Ramapati. Dia segera melompat dan tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal. Pejabat istana itu kemudian memerintahkan anak asuhnya agar segera pergi ke alun-alun. Sementara itu Lembu Sora semakin mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian dia pun tiba di tepi alun-alun. Dia segera bisa melihat pertarungan antara para tawanan dan prajurit-prajurit Majapahit. Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru datang menemuinya. Gusti Lembu Sora, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus segera menumpas mereka, Gajah Biru. Tapi nampaknya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Lihatlah, para tawanan itu bertarung bagaikan orang-orang kesurupan. Kulihat prajurit-prajurit Majapahit keteter. Betul, Gusti Lembu Sora. Mereka dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Pantas. Nampaknya pendekar cebol itu berhasil masuk ke istana Majapahit. Kurang ajar. Ayo Gajah Biru, kita hadang mereka. Dewi Sambi menjadi bagianmu. Sementara Empu Bajil
biarlah aku yang akan melayaninya. Ya. Dan kau, Rekrian Temungwira. Ya, Gusti Lembusora. Kau kutugaskan mengerahkan pasukan-pasukan inti Majapahit. Aku tidak ingin pemberontakan lurahan ini berlangsung terlalu lama. Cepat kerahkan pasukan inti. Aku dan Gajah Biru menunggu di tengah medan peperangan. Baik, Gusti Lembusora. Lembusora dan Gajah Biru segera menghambur ke tengah-tengah medan peperangan. Seketika mereka terlibat dalam pertarungan sulit melawan para tahanan. Dalam beberapa gebrakan saja, Lembusora sudah berhasil merobohkan 3 orang tahanan. Dengan pedang pendeknya yang berukuran besar, Lembusora terus menerjang. Sementara itu, Gajah Biru dengan jurus gajah lolingnya tidak tahu ketinggalan. Prajurit-prajurit Majapahit yang semula nyalinya menjadi ciut, mendadak semangatnya berkobar-kobar lagi. Melihat kehadiran Lembusora dan Gajah Biru, Empu Bajil sangat geram. Pendekar cebol itu segera berteriak lantang. Hentikan! Hentikan! Lihat, Sambi. Nampaknya kehadiran kita benar-benar diperhitungkan oleh orang-orang Majapahit. Lihatlah, mereka terpaksa menurunkan 2 orang pendekar utamanya. Hei, Utang Bajil, siapapun yang berbuat kerusuhan di tanah ini akan berhadapan dengan Lembusora. Kalian pikir kalian bisa menangkap kami? Lembusora, dengar. Aku tidak sedang sesungguhan. Aku tak ingin bersombong-sombong di depanmu. Tapi dengan tegas ku katakan, kami semua yang ada di alun-alun ini, kami semua para tahanan kerajaan Majapahit tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ayo Lembusora, kerahkanlah selaksa prajurit Majapahit dan kami tidak akan gentar. Aku akan menangkapmu hidup-hidup, Empu Bajil. Aku akan menyeretmu ke tiang gantungan supaya dapat menjadi contoh bagi penjahat-penjahat lain. Berdebah Lembusora, sombong sekali kau. Permukaan bumi ini boleh gersang, gunung penanggungan boleh runtuh 1000 kali sehari, dan puncak istana Majapahit boleh disambar geledek. Tapi pendekar yang bernama Lembusora tidak akan bisa menangkap Empu Bajil. Ketahuilah Lembusora, Empu Bajil adalah pendekar pilih tanding zaman ini. Kau ingin tahu buktinya? Hup! Kembali Empu Bajil menarik pedang naga puspa dari warangkanya. Lembusora dan Gajah Biru terkejut dan mereka mundur beberapa langkah. Demikian juga prajurit-prajurit yang lain. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang naga puspa. Hati-hati, Paman Lembusora. Pedang itu bisa menjadi sangat jahat jika berada dalam genggaman pendekar seperti Empu Bajil. Aku tahu, Gajah Biru. Aku akan berhati-hati. Biar akulah yang akan melayani Empu Bajil. Kalian semua akan kubikin binasa di tengah alun-alun ini. Kalian akan segera tahu siapa Empu Bajil. Ayo anak-anak, angkat kembali senjata kalian. Serang mereka, bunuh mereka. Terjadi pertarungan sengit di alun-alun Majapahit. Empu Bajil mengamuk dengan pedang naga puspa tergenggam erat di tangan kanannya. Sementara Dewi Sambi menghabisi musuh-musuhnya dengan aji kata pisahnya. Gajah Biru mencegah pendekar wanita itu. Dan saat berikutnya, 2 orang pendekar perkasa itu bertarung dengan sengit di tengah-tengah medan peperangan. Lembusora menjadi khawatir melihat prajurit-prajurit Majapahit yang nampaknya mulai keteter. Tapi mendadak dari arah pintu gerbang Tampi, berhamburan prajurit-prajurit yang lain.
Noprian Temengwira memimpin mereka. Yang menjadi khawatir, orang-orangnya banyak yang roboh. Kekuatan mereka memang menjadi tidak seimbang. Jumlah prajurit-prajurit Majapahit yang ada di tengah alun-alun nampak jauh lebih besar. Dan sekarang mereka mulai bisa mendesak lawan-lawannya. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil melompat ke arah Dewi Sambi. Kita mundur, Sambi. Ayo cepat. Perintahkan agar mereka mundur. Kita melarikan diri sekarang. Ayo, Kakang Bajil. Ayo semua mundur. Kita lari. Lari ke arah sana. Terlambat, Gusti Lembusora. Mereka berhasil meloloskan diri. Kurang ajar. Empu Bajil telah menjebol pintu gapura ini dengan pedang naga puspa. Iya, sekarang keadaan kita menjadi sulit. Mereka telah berhasil kabur dari alun-alun. Mereka merampas kuda-kuda yang ditambatkan di sepanjang benteng Gusti Lembusora. Jahanam busuk, pencuri busuk. Kita akan membunuh mereka semuanya. Gusti Lembusora, lihat. Paman Ramapati datang. Bagaimana Adi Lembusura? Akhirnya seperti ini jadinya. Itulah sebabnya aku peringatkan kau berulang kali. Jangan turut campur. Jangan ikut campur. Tapi kau masih juga nekat. Sekarang apa katamu, Adi Lembusora? Kami akan bertanggung jawab, Kakang Ramapati. Omong kosong. Yang jelas sekarang ini mereka kabur seluruhnya. Hanya para tahanan yang sudah menjadi mayat yang masih tinggal. Tindakanmu ini sangat sembrono, Adi Lembusora. Aku akan melaporkannya pada Gusti Prabu. Silahkan, Kakang Ramapati. Silahkan melaporkan pada Gusti Prabu. Kalau memang Gusti Prabu menganggap tindakan saya ini salah, saya bersedia mendapatkan hukumannya. Bukan itu masalahnya, Adi Lembusora. Sekarang ini aku menjadi repot. Aku diserahi tugas dan tanggung jawab. Dan juga wewenang untuk mengatasi semua kerusuhan yang terjadi di Istana Majapahit dan sekitarnya. Tapi karena kau ikut campur, karena kau dengan kesombonganmu berusaha turut campur, semuanya menjadi berantakan seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa dicegal. Dan aku tetap akan melaporkan sikap dan tindakanmu pada Gusti Prabu Kertarajasa. Sambi, apakah masih ada di antara mereka yang tidak kebagian kuda? Masih, Kakang.
Ada beberapa orang yang terpaksa berkuda bersama temannya. Biarlah. Untuk sementara mereka bisa menggunakan seekor kuda bersama-sama. Nanti kita akan cari kuda-kuda yang lain. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Kakang Bajil? Apakah kita akan langsung kembali ke Bukit Pendem? Aku belum puas, Sambi. Aku masih sakit hati pada orang-orang Majapahit. Aku tidak akan kembali ke Bukit Pendem sebelum obrak-abrik kota Majapahit. Hai, kalian semuanya! Genggamlah senjata-senjata kalian erat-erat. Malam ini juga, kota Majapahit akan kita buat geger. Akan kita buat perempuan-perempuan yang menjerit dan menangis melolong-lolong. Dan akan kita buat laki-lakinya roboh bersimbah darah. Pokoknya malam ini adalah malam pesta pelampiasan dendam. Bagaimana? Kalian setuju? Bagus. Sekarang marilah kita mulai. Marilah kota Majapahit kita bikin geger. Marilah kita bertindak sekejam-kejamnya. Bakar itu rumah-rumah penduduk, bunuh laki-lakinya, dan rampas harta kekayaan mereka. Hiya! Hiya! Gusti Lembu Sora, mereka masih belum pergi dari kota Majapahit, Gusti. Kurang ajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh banyak orang. Mereka mengacau kota Majapahit. Setan alas. Cepat siapkan prajurit-prajurit Benuwira. Kita akan mengejar mereka. Lembu Sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Dia merasa tidak enak karena telah melampaui wewenang sang Ramapati. Tapi begitu mendengar Empu Bajil dan para tahanan yang lain mengacau kota Majapahit, maka Lembu Sora tidak tahan lagi. Dia segera melompat ke pagedogan, memilih kuda yang terbaik, kemudian memacu kudanya ke alun-alun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-390 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ranapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Semula Lembu Sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Ia merasa tidak enak karena telah melampaui wewenang Sang Ramapati yang khusus ditugaskan langsung oleh Sang Prabu untuk menangani kaum perusuh. Tapi melihat apa yang baru saja dilaporkan Rekrian Demung Wira, Lembu Sora tidak tahan lagi. Dia segera bergegas menuju Pagedogan, memilih kuda yang terbaik, dan sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Ketika sampai di alun-alun, dia melihat Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru tengah membenahi pasukan inti Majapahit. Mereka adalah pasukan-pasukan handal. Mereka terdiri dari pasukan pemanah, pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan pandil, pasukan gada, dan pasukan-pasukan lain. Bagaimana Demung Wira? Apakah kalian sudah siap? Sudah, Gusti. Kami semua tinggal menunggu perintah Gusti untuk berangkat. Kalau demikian, sebaiknya kita segera berangkat. Kasihan warga kota yang tidak tahu duduk persoalannya. Mereka terpaksa menjadi korban kebiadaban kaum perusuh itu. Ayo cepat Demung Wira, dan kau Gajah Biru. Kalian memimpin pasukan dari belakang, sedangkan aku akan berkuda paling depan. Baik, Gusti Lembu Sora. Lembu Sora dan pasukan Majapahit segera bergerak meninggalkan alun-alun. Mereka menyusuri lorong-lorong jalan di pusat kota Majapahit. Sebagian di antara prajurit-prajurit itu menyalakan obor. Jalan-jalan sepi. Tidak nampak seorang pun melintas di jalanan. Tapi telah beberapa saat lamanya mereka berkuda, mereka belum juga bertemu dengan kaum perusuh. Akhirnya mereka menghentikan kudanya di sebuah perempatan jalan. Barangkali mereka telah meninggalkan kota, Gusti Lembu Sora. Berdebah orang-orang itu. Sayang sekali aku tidak diberi wewenang penuh untuk menumpas kaum perusuh. Jadi aku tidak bisa bertindak bebas.
Segala niatku yang baik terhalang oleh wewenang yang diberikan kepada Kakang Ramapati. Ada apa, Gajah Biru? Ampun, Gusti. Perbuatan kaum perusuh itu benar-benar sangat kejam. Apa yang kau lihat? Baru saja hamba berkuda mengelilingi taman kota Majapahit. Hamba melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Hamba melihat mayat-mayat warga kota bergelimpangan di tepi jalan. Dan ada beberapa rumah yang terbakar. Ayo, antarkan kami ke tempat itu, Gajah Biru. Mari, Gusti. Silakan. Gajah Biru membawa Lembu Sora dan prajurit-prajurit Majapahit ke tempat kejadian. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, setelah memutari taman yang terdapat di tengah-tengah kota Majapahit, maka mereka pun tiba di sebuah jalanan yang cukup lebar. Dan benar apa yang dikatakan Gajah Biru. Mereka semuanya melihat pemandangan yang begitu satu persatu. Oh, dengar, Gusti. Ada 2 ekor kuda melintas di ujung jalan ini. Lihatlah, Gusti. Setan alas. Mungkin masih ada di antara mereka yang tertinggal oleh teman-temannya. Ayo, Gajah Biru, Rekrian Demungwira. Kita tangkap 2 orang itu. Kita bisa mengorek keterangan dari mulut mereka. Ayo cepat, kejar 2 orang itu dan tangkap mereka. Lembu Sora dan pasukan Majapahit segera mengejar 2 penunggang kuda. Rekrian Demung dan Gajah Biru mengejar dengan melalui jalan pintas. Tapi nampaknya 2 orang penunggang kuda itu tidak berusaha untuk melarikan diri. Akhirnya mereka pun dapat mengejar. Tunggu. Kalian berdua tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku seperti mendengar suara Paman Lembu Sora. Benar, Sakauni. Dialah Paman Lembu Sora. Apa? Hei, rupanya kalian. Benar, Paman Lembu Sora. Saya Arya Kamandanu. Menjelang sore hari tadi, kami baru saja tiba di perbatasan kota Majapahit. Kami melihat ada beberapa rumah yang terbakar. Ada apa, Paman Lembu Sora? Apa yang telah terjadi? Nanti akan kami ceritakan, Sakawuni. Ada banyak peristiwa yang kurang menyenangkan akhir-akhir ini. Sekarang sebaiknya kita kembali ke alun-alun. Ayo, kita kembali ke alun-alun. Hira, hira! Ayo, kita bicara sambil minum-minum. Kalian tentu merasa haus. Ayo, minumlah Sakawuni. Ayo, Kamandanu. Terima kasih, Paman Lembu Sora. Ketahuilah, Sakawuni, dan kau juga, Kamandanu. Menjelang tengah malam tadi, telah terjadi pemberontakan. Para tahanan di bawah pimpinan Empu Bajil dan Dewi Sambi berhasil meloloskan diri. Kemudian mereka membunuh prajurit-prajurit Majapahit, merebut senjatanya,
dan berusaha mengadakan perlawanan ketika akan kami tangkap kembali. Selanjutnya mereka membuat kerusuhan di dalam kota. Mereka membunuh orang-orang dan membakari rumah-rumah penduduk. Mengapa mereka bisa meloloskan diri, Paman Lembusora? Apakah mereka tidak dijaga dengan ketat? Itu bukan wewenangku, Kamandanu. Sakawuni tahu persis hal ini. Paman Lembusora tidak tahu menahu soal itu, Kamandanu. Sebab soal penanganan kaum perusuh sudah diserahkan sepenuhnya ke tangan Ramapati. Gusti Prabu sendiri yang menunjuk. Jadi Paman Lembusora sama sekali tidak dilibatkan? Dengar, Kamandanu. Kakang Ramapati itu sepertinya sangat mencurigaiku. Dia sama sekali tidak mau aku ikut campur tangan dalam urusannya. Dan ketika sedang terjadi huru-hara di tengah alun-alun, ketika keadaan pasukan Majapahit sedang gawat, dia pun masih sempat memberiku peringatan keras. Aku sama sekali dilarang turun tangan. Sikapnya itulah yang menyulitkan kedudukanku sekarang ini, Kamandanu. Segala niatku terpotong di tengah jalan. Padahal aku sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Lalu, bagaimana dengan peristiwa ini, Paman Lembusora? Entahlah, Sakawuni. Tapi kukira buntutnya akan panjang. Kita tunggu saja besok. Kita semua akan memberikan laporan secara lengkap di hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Aku sudah mendengar laporan dari beberapa orang penggawa istana. Mereka mengatakan bahwa tadi malam telah terjadi kerusuhan di ruang tawanan. Berpuluh-puluh tawanan telah berhasil meloloskan diri, dan mereka membuat kerusuhan di alun-alun. Bahkan mereka juga membuat kerusuhan di tengah-tengah kota Majapahit. Aku sangat menyesalkan kejadian ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Coba, aku ingin mendengar laporan dari Paman Ramapati. Ampun, Gusti. Memang sebenarnya peristiwa itu tidak perlu terjadi. Apakah ruang tawanan itu tidak dijaga dengan ketat, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah mengerahkan beberapa puluh orang prajurit Majapahit yang cukup handal untuk mengamankan mereka. Tapi rupanya ada salah seorang di antara pimpinan mereka datang dengan menyamar sebagai prajurit Majapahit, lalu menjebol pintu ruang tawanan dan membawa tahanan-tahanan itu kabur. Demikianlah yang sebenarnya terjadi, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mengakui kesalahan hamba. Hamba memang telah teledor. Baiklah, Paman Ramapati. Hal itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lalu sekarang, bagaimana penanganan selanjutnya? Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya peristiwa larinya para tahanan itu tidak menjadikan soal berat. Sebenarnya kami masih sanggup mengatasinya. Hamba pun sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang prajurit pilihan untuk menangkap mereka kembali. Tapi sekali lagi mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa berhenti di tengah jalan. Mengapa hamba berhenti? Karena ternyata telah ada yang memotong usaha hamba di tengah jalan, Gusti. Apa maksudmu, Paman Ramapati? Siapa yang telah memotong usahamu di tengah jalan? Hamba juga sangat menyesalkan sikapnya, Gusti. Hamba telah berusaha memberikan peringatan keras, tapi dia masih juga nekat untuk mencampuri tugas-tugas hamba. Hamba jadinya merasa kikuk. Ampun, Gusti. Adapun orang yang hamba maksudkan ialah Adi Lembusora. Paman Lembusora?
Apa yang telah dilakukan Paman Nembusora? Itulah Gusti Prabu. Gusti Prabu telah menunjuk hamba dan Adinambi untuk menangani kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau kota Majapahit dan sekitarnya. Dan hamba telah menerima tugas itu dengan lapang dada. Selanjutnya, hamba diberi wewenang untuk menggunakan prajurit-prajurit Majapahit dalam kaitan dengan usaha-usaha pempasan kaum perusuh. Tapi sekali lagi hamba sangat menyesalkan tindakan dan sikap Adi Lembusora. Adi Lembusora sepertinya tidak rela jika tugas-tugas ini diserahkan kepada hamba, Gusti Prabu. Demikianlah kesan hamba. Benarkah demikian, Paman Nembusora? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba tidak rela. Semalam hamba melihat sendiri bahwa keadaan prajurit-prajurit Majapahit sedang terpojok. Mereka bertarung dengan para tahanan, dan nampaknya mereka tidak mampu menguasai lapangan, Gusti. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik, Adi Lembusora. Mereka sudah cukup terlatih. Mereka pasti akan bisa menumpas kaum perusuh. Tapi aku melihat sendiri keadaan mereka, Kakang Ramapati, sehingga aku tidak tahan untuk turun tangan. Itulah kesalahanmu, Adi Lembusora. Aku bermaksud baik, Kakang Ramapati. Bukan hanya Kakang Ramapati yang bertanggung jawab terhadap keamanan istana Majapahit. Kita semua, prajurit-prajurit Majapahit seluruhnya, harus merasa ikut bertanggung jawab. Iya, benar, Adi Lembusora. Tapi semua itu ada aturan mainnya. Kau bisa saja turun tangan untuk membuat jasa, tapi harus melalui aturan main yang benar. Jangan main serobot begitu. Aku tidak setuju itu. Aku tidak merasa telah menyalahi aturan main, Kakang Ramapati. Keadaan semalam benar-benar gawat, dan aku merasa perlu untuk ikut campur. Aku tidak ingin prajurit-prajurit Majapahit dibantai oleh para tahanan itu. Mereka pun menjadi tanggung jawabku. Aku adalah panglima perang. Aku adalah guru mereka, orang tua mereka, dan juga pimpinan mereka. Walaupun hanya seorang prajurit, bahkan seorang prajurit yang tidak berkemampuan, jika prajurit itu sedang mengalami bahaya, aku mempunyai tugas untuk menyelamatkannya. Aku pun seorang prajurit, Kakang Ramapati. Sudahlah, hentikanlah pertengkaran ini. Kukira Paman Nembusora memang tidak bermaksud buruk. Dalam keadaan gawat, dalam keadaan terjepit, Paman Nembusora memang mempunyai kewajiban untuk turun tangan. Saya kira Paman Nembusora benar, Paman Ramapati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin menjernihkan perkaranya. Hamba hanya ingin agar para pengawak Praja Majapahit ini ikut aturan main yang berlaku. Tapi, kalau memang Gusti Prabu berpendapat demikian, hamba akan menuruti saja. Hamba adalah seorang abdi di sini. Hamba akan tetap tunduk dan setia terhadap keputusan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Baiklah, Paman. Saya kira persoalan ini akan segera selesai. Oh iya, kebetulan sekali. Bukankah kau Kamandanu? Sudah lama sekali kau tidak muncul di Balai Paseban Agung ini. Kemana saja kau Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Sejak kegagalan hamba menumpas kaum perusuh beberapa waktu yang lalu, hamba tidak segera bisa kembali ke Majapahit. Hal itu karena hamba mengalami hambatan-hambatan untuk kembali. Kau tidak boleh berbuat seperti itu, Kamandanu. Gagal ataupun berhasil dalam menjalankan tugas, kau harus segera kembali untuk memberikan laporan padaku. Begitulah seharusnya sikap seorang prajurit. Hamba menerima bersalah, dan hamba bersedia mendapatkan hukumannya. Ampun, Gusti Prabu. Ada satu hal yang ingin hamba kemukakan di Balai Paseban Agung ini. Rasanya masih ada satu ganjalan di hati hamba, Gusti Prabu. Dan hal ini masih menyangkut masalah para tawanan yang berhasil meloloskan diri.
Coba katakan, Paman Ramapati. Dan yang lain ku harap mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Gusti Prabu. Menurut laporan dari beberapa orang prajurit, pimpinan para tahanan yang berhasil meloloskan diri itu justru berasal dari luar tahanan. Dia bernama Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil ini adalah sahabat karib Dewi Sambi, salah seorang tawanan itu. Nah, Gusti Prabu, kita semua telah tahu bahwa Arya Kamandanu mempunyai sebilah pedang yang sangat ampuh. Konon kabarnya pedang itu bernama pedang Naga Puspa. Tapi hamba benar-benar menjadi heran, Gusti Prabu. Mengapa justru pedang itu sekarang ini berada di tangan Empu Tong Bajil? Maaf, Gusti Prabu. Dengan pedang itulah Empu Bajil berhasil membobol pintu ruang tawanan dan juga membobol pintu-pintu ruang tawanan yang lain sehingga para tawanan yang jumlahnya mencapai 200 orang itu semuanya berhasil kabur. Di samping itu, Gusti Prabu, Empu Bajil juga dapat membobol pintu gerbang samping. Hamba menjadi heran, Gusti Prabu. Lalu apa hubungannya antara Arya Kamandanu dengan Empu Tong Bajil? Paman Ramapati. Ya, Gusti Prabu. Apa memang benar laporan yang baru saja Paman sampaikan ini? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani berdusta di depan seorang raja. Sebab hamba tahu betapa besarnya dosa hamba jika berani dusta di depan seorang raja. Demikianlah laporan hamba tadi, hamba sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Sekarang terserah Gusti Prabu sendiri. Hamba hanyalah seorang abdi. Kita semua yang duduk di Balai Paseban Agung ini hanyalah para abdi. Sudah sepantasnya abdi menjunjung tinggi titah ratu gustinya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Kamandanu. Ya, Gusti Prabu. Kamandanu, aku tidak bermaksud mencurigaimu telah menjalin hubungan dengan kaum perusuh. Tetapi, dengan adanya suatu kenyataan bahwa pedang Naga Puspa yang selama ini terkenal menjadi milikmu, dan ternyata sekarang berada di tangan Empu Bajil, dan bahkan telah dibuat untuk merusak pintu-pintu para tawanan dan membobol pintu gapura samping, aku menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan memang benar kau telah menjalin hubungan dengan tokoh kaum perusuh itu. Arya Kamandanu tersentak di tempat duduknya. Dia sudah menduga bahwa dia difitnah. Tapi dia masih terkejut juga mendengar kata-kata yang disampaikan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode ke-14 yang akan datang. Sampai jumpa.